Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa terdapat dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berzina dan membunuh bayi hasil dari zina? Bahkan dosa ini lebih besar dari 1000 kali zina. Berhati-hatilah, karena perbuatan ini seringkali dan banyak yang melakukannya. Kira-kira dosa apakah itu? Dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merusak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tak kala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam sambil terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita ayu tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya, "Dari perzinaan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian saya langsung cekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka berang ia menghardik, "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajah karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah wanita ayu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa yang kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal," jawab malaikat Jibril. "Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina."
Lanjut malaikat Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun kita perlu juga ingat bahwa meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar, di samping syirik dan membunuh anak. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seolah-olah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, di antaranya adalah jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka hukumannya adalah masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Maka artinya 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, maka bersiaplah akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Jika meninggalkan 1 kali sholat zuhur, ganjaran dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Jika meninggalkan 1 kali sholat asar, sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. Jika 1 kali meninggalkan sholat maghrib, sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika perempuan. Jika meninggalkan 1 kali sholat isya, maka ia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat hidup yang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakili kepada siapapun, dan jangan tinggalkan walau sekalipun, meski dalam keadaan apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.